Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan salaman daimain bidawam min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamaka ilhamil malaikatil muqarrabin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim, majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, musalla al-ikhlas, musalla Ki Haji Abdul Samad, kampung Sungai Jurujulaut, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Rabb yang kembali membukakan kita, mengizinkan kita untuk bersalawat dan salam kepada kekasihnya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin insyaallah ini adalah bekal kita untuk menghadap Allah, bekal kita untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah akan sampai kepada beliau, dan beliau pun menjawab salam tersebut dan menyebut nama kita disebutkan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bukan hanya di majlis ini kita banyak bersalawat, tapi dimanapun kapanpun kita selalu bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana biasa setelah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan sedikit pembacaan kitab daripada kitab Khasais Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Da'ilullah Al-Arif Billah Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Syekh Musyakhana Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yang mana kita kemarin telah sampai kepada pembahasan tentang fadilah daripada sekian banyak fadilah bersedekah. As-sadaqatu tudfi'u an sahibiha harul ghabar. Sedekah itu akan menyelamatkan orang yang bersedekah tadi dari panasnya alam kubur. Panasnya alam kubur akan teduh dan akan padam, dan orang yang memiliki kubur tersebut mengalami, menikmati ketenangan, kesenangan dan suasana yang sejuk berkat sedekah yang dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata latudfi'u an ahliha harul kubur wa inna ma yastadhillul mu'min yawmal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Jadi seorang yang bersedekah, di samping dia mendapatkan ketenangan, keteduhan, kenyamanan, keamanan di alam kubur, dan ada rasa panas di yaumil mahsyar, setelah bangkit dari kuburan dia akan mendapatkan lanjutan naungan dari Allah, tidak lagi juga merasa panas. Kubur selamat dari rasa panas, bangkit dari kubur setelah yanfakhus sur. Semalam kita bahas di lawang kidul. Begitu kiamat terjadi, begitu kita ditiupkan sangsaka kala berikut yang kedua, kebangkitan, manusia dikumpulkan ke padang mahsyar. Di kubur dia merasa adem, nyaman. Di padang mahsyar di saat orang kepanasan pun dia akan merasa terlindungi. Dengan izin Allah, seakan-akan memiliki payung, naungan, tameng yang melindungi dirinya daripada panas terik matahari. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu disebutkan juga kemarin oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki 3 perolehan yang pasti didapatkan oleh orang yang suka bersedekah. Keberuntungan yang pasti adanya. Pertama, keberuntungan di dunia. Keberuntungan di dunia banyak, di antaranya dia akan bertambah rezekinya, sebagaimana itu yang sering kita dapatkan dari banyak hadis. Mana qasal mal bisadaqah bal yazdad Maaf Bapak hadirin rahimakumullah, sedekah ni dah Allah khususkan tuntut pada orang punya duit baik, orang yang tak punya duit juga dipersilakan untuk sedekah. Bahkan nilai sedekah kita yang kiri, yang tak punya ni lebih besar di sisi Allah. Kawan punya duit 100.000, sedekah 10.000. Kita punya duit cuma 20.000, sedekah misalnya 2.000, masih mending kita. Dia cuma 10%, kita 20%. Nominalnya memang lebih kecil, tapi nilainya lebih besar di sisi Allah.
Orang punya duit 1 juta, sedekah 10.000. Kita punya 100.000, sedekah 10.000. Kita lebih tinggi nilai di sisi Allah. Tak mampu 10.000, sedekahlah ikhwana wala bisakit tamar. Masih ingat kita hadis itu. Walaupun dengan sepotong kurma, artinya dengan hal yang sepele pun jangan disia-siakan. Kalau kita ada bersedekahlah. Tak punya yang pantas ngenjuk manusia, sedekah sama hewan. Nak ngenjuk makanan tak kati, nak ngenjuk apa tak kati. Ada beras segenggam mampu ke lapangan, sedekah sama burung. Embek gula sujung sendok taruh di kertas kapal ke bawah gobok, sedekah sama semut. Kalau memang kita tak mampu untuk sedekah sama manusia, terlalu miskinnya kita misalnya. Nah, jangan ditinggalkan itu sedekah. 3 perkara yang didapatkan oleh seorang, pertama di dunia, ya wong sedekah itu dicintai manusia. Allah cinta, malaikat demen, manusia pun cinta. Kalau banyak sedekah tu, ya dia sakit be wong prihatin galau. Sedih, heboh kalau dia sakit, penuh rumah sakit. Apalagi kalau dia meninggal dunia. Wong sedekah itu terjaga dari balak dan musibah. Itu semua kita dapatkan di dunia. Itu sudah kita baca, ya, fadilahnya. Lalu di alam barzah yang kedua, didapatkan oleh orang yang sedekah di alam barzah, kuburannya terang, benderang dan sejuk. Tak akan terasa panas, akan diberikan kesejukan, ketenangan, ya, pakai AC setengah PK barangkali. Ya, tapi tak bidam-bidam. Ada tidak kedinginan. Ya, kalau kita AC kita kedinginan kadang-kadang. Ya, ini tak ada nyaman sentosa. Lalu yang terakhir di alam akhirat. Alam akhirat itu banyak fase kita dapatkan. Di padang mahsyar dapat naungan. Di sirat kita berlari kencang bagaikan kilat, dan puncaknya nanti dimasukkan Allah ke syurga dengan kenikmatan hasil sedekahnya kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita baca, jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ibna adam innaka anta badzulal fadla khairun lakah wa in tamsikahu syarrun lak. Wahai bani Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalau engkau mensedekahkan, tabdul itu mengorbankan, maksudnya infak sedekah. Fadla dari kelebihan hartamu, khairun laka, itu akan menguntungkanmu atau mendatangkan kebaikan untukmu. Wa in tamsikahu syarrun lak, tapi kalau kau pertahankan, kau simpan, tidak kau sedekahkan, itu akan menjadi keburukan. Macam kita punya gendum, Pak, kita simpan, tidak kita sedekahkan. Orang lagi butuh, tidak kita sedekahkan. Ada jenazah meninggal tetangga, tidak kita bagikan. Lama-lama apa yang terjadi? Bosok gendum itu, apak, berulet, tak manfaat, bahkan menjadi musibah buat kita. Tapi ketika kita sedekahkan, Allah akan ganti ke yang baru lagi. Allah gantikan lagi yang baru lagi. Seperti air yang mengalir di selokan atau di kali. Kalau kita stop, kita gandap, banjir. Orang sana dapat, kita kebanjiran. Jadi biarkan mengalir, datang banyu yang baru lagi, datang banyu yang baru lagi, datang banyu yang baru lagi. Itulah logikanya kurang lebih. Ketika air itu dialirkan, maka akan datang yang baru lagi, bahkan yang lebih jernih lagi, lebih banyak lagi. Tapi kalau kita stopkan, mudaratnya lebih banyak. Wala talumma 'ala kafafi wa abda biman ta'ul. Jangan menyesal bagi orang-orang yang pelit atau yang menahan diri, dia akan menyesal pasti. Di dunia dimusuhi wong, dak dipeni wong, di akhirat dia tersiksa, di kuburan panas, sempit dan seterusnya. Lalu nasihat Rasulullah, wa abda'u biman ta'ul. Kalau nak sedekah, mulailah dengan keluarga dulu. Jingok, ada tak keluarga kita yang membutuhkan? Oh, aman galau keluarga kita ni, alhamdulillah, wak bibik misan sepupu kita aman galau. Tetangga juga aman galau, baru berbagi keluar. Atau bolehlah kita berbagi keluar, tapi mereka juga dapat bagian. Yang salah ini nguntalkan yang jauh, yang parak dak kedengar, dak dapat. Memang kalau nguntal ke parak tu endep, dak bumi. Kalau nguntal ke jadu kelontang, dengar suara. Oh, pas nguntal ke jingok kalau gitu terbang. Itu logikanya, kiasannya. Kalau nguntalkan pagaan, mana berbunyi, mana orang tahu. Tak dijingok orang. Tapi kalau nguntalkan jauh tu suaranya heboh, kejingokannya rami. Itu sifat manusia demen yang macam itu. Ya, kita masih ingat ya, kaidah yang mengambil kehidupan. Ini sering kita sampaikan. Contohlah iwak di laut, jangan nyuntuk ayam di daratan. Kalau ayam itu nak bertelok sikok paling banyak 3, berketok sekampung hangat, tahu kan? Oh, heboh. Lari habis asal sambil lagi otak, tahu kan? Ayam sijul nak bertelok juga. Pas dia diam, nah tertelok juga.
Pas dinyoti kau, kadang sih kau hebohnya sekampung. Tapi kali iwak di lautan sekali telok bukan 3, bukan 10, beratus. Nganteng beres katik gelombang, katik lihat gelombang, katik ciplatan, katik apa. Nganteng. Ratusan bahkan ribuan sekali telok iwak itu. Banyak ini betul, tapi katik yang tahu antep tenang dia. Nah, pengen cek itu kita. Sedekah yang enggak banyak tahu. Wal yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan di pojok lebih afdal daripada tangan di bawah. Artinya orang memberi itu lebih afdal daripada orang galak minta. Ana tidak minta tinjuk ya sama baik. Beda memang minta sama tinjuk tapi tetap tangannya di bawah ngenjuk. Itu yang afdal, tangan di pojok. Ya, atau Cak Jabib kemarin. Ya, yang ngenjuk suruh macam ini nambek lah nah. Kita ngembek di pojok tangan kita. Ya, tangan kita di pojok ngembek, dia ngewadai je ini. Ala kulli hal. Sekarang kita lanjut. Wal mutasaddiq dan orang yang sedekah itu tataba'u alaihi ni'amul ilahiyah. Akan terus dia dapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aishuhu raghid, kehidupannya nyaman. Wa umruhu sa'id, umurnya berkah, senang hidupnya. Wa haluhu hamid, dan kehidupannya dipuji wong. Sesedangnya kalau bersedekah di mana tempat ya kawan? Kalau ada orang tak demen sama sedekah itu berarti ngeror sudah. Ada masalah dengan orang itu. Siapapun bersedekah pasti dicintai wong. Bahkan ikhwan rahimakumullah, ini sudah sering kejadian. Di antaranya kita seorang wali soleh di daerah Pelaju situ, dimakamkan di Babus Salam Asgab, Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Ahmad kalau salah bin Syahab. Masih kakeknya Habib Mustafa Bapten, Habib Muhsin Bapten. Termasuk murid Mak Limnang dan kawan Mak Limnang juga. Itu termasuk orang yang sedekah tiap hari ngamburkan biji beras pucuk genteng. Narok gula ada kertas, taruh bawah gobok. Kalau dia lagi duduk, sengaja ditariknya bajunya. Ngapung unjuk jatah nyamuk kalau datang. Subhanallah. Kalau nyamuk datang tak tepatnya dia diusir sampai kenyang lagi dewe. Ya, saya contoh ya, kakek nyamuk malaria datang. Nah, Habib ini waktu wafat ikhwan diceritakan itu borong muter pucuk rumahnya. Borong-borong itu berputar-putar pucuk rumahnya. Seakan-akan ikut menunjukkan bela sungkawa. Bahkan di sini kamu kenal orang ini dianggap orang sepele. Memang dianggap orang sepele, bahkan kita anggap dia ini orang yang agak ada kekurangan. Panggilannya Umar Ayam. Habib paling demen miara kucing. Kalau ada kucing, tahan dia, minta duit sama kita, nak meliwat, nak melihat untuk unjuk kucing. Bukan kucing belagak, kucing kampung. Mana galak ada kucing belagak, kucing kampung ni. Unjukinya makan, kadang minta sama kita duit untuk unjuk kucing. Pas dia meninggal ikhwan, kucing kumpul kan. Kucing-kucing tah dari mana, kucing tu berdatangan kan. Arti apa? Melok ngaso sedih. Wong kasih. Nah, apalagi manusia. Kalau dikasihi dengan seperti itu tak berbalas dengan kebaikan tak mungkin. Kalau yang baik itu pasti kita demen. Duduk sama dia, kita demen. Itu suatu yang diberikan Allah, tapi jangan diniatkan. Ya, bukan kita niatkan berbagi, berkasih sayang, membagi makanan, minuman, pakaian, duit segala macam biar orang sayang sama kita. Jangan. Ya, cukup Allah yang akan mengatur itu semua. Itu akan diberikan oleh Allah. Kalau kita berharap, siaplah kecewa. Kalau kita berharap seperti itu, siaplah untuk kecewa. Apa? Berarti kita dah ikhlas. Ada besarnya. Wong pas kita butuhkan, tak datang, tak kata yang bantu kita, mulai ngutuk hati Allah. Aku selama ini unjuk, tak terima kasih. Sekali kita butuh, tak kata yang datang. Mulai berbangkit. Na'udzubillah hilang pahalanya. Nah, orang yang sedekah itu akan beruntun, datang kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul bakhil wal munfiq kamatsalil rajulain." Permisalan orang bakhil dan orang yang sedang sedekah itu seperti dua orang laki-laki. Alaihima junnatani min hadid. Junnah itu seperti darah, tameng, baju perang yang terbuat dari hadid, dari besi.
min thuddihima ila taraqih, yang menutupi dadonya. Thuddi itu dado ya, di bahasa ni tetek ya, dari dadonya sampai ke leher, nutupi. Fa ammal munfik, kalau orang itu sedang bersedekah, fala yunfiku illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tuhfiya banana wa ta'fuwa athara. Kalau orang itu seorang yang suka bersedekah, tidaklah dia bersedekah kecuali itu lempengan hadis itu akan memanjang ke bawah, memanjang sampai menutupi tubuhnya, sehingga selamat galo-galo, bukan cuma bagian pucuk baik. Ala jildihi, sampai menutupi kulit-kulitnya, hatta tuhfiya bananati wa ta'fuwa atharhu. Jadi sampai ke mata kakinya tertutup rapi, terlindungi. Wa amal bakhil fara yuridu yunfiku syai'an. Ada penung bakhil, orang pelit itu tidak akan mau sedekah. Illa lazimat kullu halqatin makanahu, kecuali semua itulah yang didapatkan, tidak bertambah. Fa huwa yuwassi'uha fala tattasi', dia pengen memanjangkan, pengen melebarkan untuk melindungi dirinya, tidak bisa. Semua itulah tidak bertambah. Artinya ini kiasan. Semakin orang itu bersedekah, semakin dia bakal selamat. Kalau orang bakhil tidak baca nambah keselamatan pada dirinya, bahkan boleh jadi keburukan akan menyerang pada dirinya dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Al-junnah, makna kalimat junnah bidham junnah, ma'ajannal mar'u wa satrahu, apa yang menutupi seseorang. Wal muradu bihuna ad-dira, yaitu tameng, baju perang. Wa manal hadis, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, annal munfiq kullama anfaqa talat alaih. Orang yang sedekah itu setiap dia sedekah memanjang. Tameng itu memanjang, wasabagat hatta tastura banana wa rijlaihi wa yadayhi, sampai ke pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Memanjang baju perisai tadi. Wa ma'nal hadis anna munfiq kullama anfaqa talat alaihi wa sabaghat hatta tastura banana wajlai wajadai. Wal bakhil kullama arada an yunfiq lazimat kullu halqatin makanah. Orang pelit dia tidak mau bersedekah, maka sebatas itulah tidak memanjang, tidak melebar pakaiannya. Wa huwa yuwassi'uha wa la tatsi, dia pengen memanjangkan tidak bisa. Dia tahu nih betisnya, pahanya, kakinya, tangannya bakal kena serangan, bakal kena macam-macam keburukan, dia tidak bisa memanjangkan. Kenapa? Dia pengen tapi dia tidak mau berbuat. Dia pengen selamat, pengen tertutup badannya dengan tameng, tapi dia tidak mau bersedekah. Wa fi riwayat bil jubbah, dalam riwayat bukan junnah tapi jubbah, artinya pakaian yang panjang. Wal munfiq kullama anfaqa ittasa'at alaihi nu'am wasabaghat. Adapun orang yang bersedekah itu setiap dia sedekah akan bertambah nikmatnya, akan bertambah nikmatnya, akan bertambah nikmatnya. Wasabaghat, sehingga meliputi pada dirinya. Wafarat wa wafarat hatta tastura satran kamilan syamilan, sampai menutupi sekujur tubuhnya dengan lengkap. Wal bakhil kullama arada ay yunfiq manahu syuh'a wal hirsu wa khaufun naqs. Wong pelit itu tidak bisa nak bersedekah. Wong sudah punya penyakit pelit itu, dedengkot macam itu, ya, uji bahasa kita tu apa? Getah basah. Ngapa dia getah basah? Lengket. Lengket. Sargo kita kalau sudah nempel sargo nak nyabut. Getah basah. Apa dia yang mencegah dia? Akan muncul sifat syuhha. Syuhha itu lebih dari bakhil. Tak demen dengan orang sedekah. Kali orang sedekah, itulah galak gini, temunan kaget budak-budak itu dinjuk itu, akhirnya malas bergawi. Logika dia bagus, pemahaman dia bagus. Apa aku dah kalangan njuk budak kaget temunan. Budak-budak macam itu, macam orang langgar tu. Kalau kita njuk itu terus, mana galak nyari duit lagi dia. Jadi pemalas kalau dia, hancur bangsa ini. Wah. Dia tak menentu duit, bakhil, pelit. Pas nyingok kita ngenjuk, terunyam dia. Dia lah tak ngenjuk kita, nyingok kita ngenjuk uang, runyam dia. Oi, bengak nah, ustaz itu ngapa pula dinjuk budak-budak macam tak usahlah. Tahan paratnya kita, ngapa tinjuk budak itu? Kaget temunan.
Kaget nama jadi, tengoklah besok minta lagi dia. Ini syuhha. Syuhha itu di atas bakhil. Seperti syakhi di atas karom. Karom itu hebat, ya, menunjuk, minta. Kalau sakha itu di atas karom. Belum minta lah ngenjuk duluan. Minta 3 ngenjuk 5. Tuang karom. Kalian pernah nemu orang karom di antara kalian pernah misal ngawak proposal untuk acara maulud, untuk acara langgar, untuk acara apalah, datang ke dia. Berapa nak melak mengaji? Nak melak semua ini. Nak 50. Nah ini 10 buat ente. 10 buat ente. Ngapa? Ente kan capek. Ente kan juga butuh bongkos. Ente nak berjajan. Kita nak minta, dia ngenjuk. Nah 50 untuk langgar. 10 buat ente. Nah itu orang sakha. Kita datang, misalnya ini bukan nak digawi ke, ya. Butuh duit untuk beli obat. Mengaku mak kita di rumah sakit, butuh duit buat beli obat. Berapa? 300.000. Unjuknya 400. Nah, ini 300 buat beli obat mak kau, 100 buat kau makan minum di rumah sakit. Kau pun tanganting butuh duit. Lemah tak ketemu macam ini? Wallah lemah. Kalau ada kita katakan Allahumma katsir mislahu, Allah banyak kalau macam itu. Ini kadang-kadang kita butuh 300, ngenjuk 100 makin ngutuk pula. Jangan kau dah beli obat ini nih. Ngenjuk 100. Awas kaget kau butuh ke obat tu. Minta tanda bukti pula. Tak apa-apa sebenarnya. Kalau wong yang memang wong yang agak ada indikasi-indikasi, ya, leep, nakal, pernah berkasus, perlu dicek itu kan. Tapi kalau jojo, benar-benar ikhlas, minta, jauh saya cek itu ke. Tapi kalau agak nakal-nakal dikit, boleh dikencengin dikit. Bila pula mana resepnya? Sini aku yang beli kenyo. Jangan juk ke duit sama dia. Resep fotokopi kenyo terus. Iya, datang kanan dapat duit, dengan miali minta resep lagi tunjuknya. Miali ngenjuk datang ke beliau ni minta lagi. Ya. Jadi memang kadang-kadang masya-Allah, kita kadang-kadang kesian wong miskin tapi licik. Yang macam ini saro dunia, saro akhirat dia. Ya, ketemu kita ketakutan. Nak minta lagi tak gaduh. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Siapa itu? Dia manggil-manggil. Nah, itu syuhha. Yang mencegah seorang itu adalah syuhha. Pelit yang sangat. Wal hirs, adanya rasa cinta dunia. Kalau inti menentukan untuk maulid, coba maulid langgar ni kalau dikumpulkan, diputarkan untuk modal usaha, lah kaya kita. No. Otaknya muter ke situ tu lah. Kadang-kadang agak bagus sedikit. Kamu menghabiskan duit untuk maulid sampai 20-30 juta. Kalau 3 masjid, pacak ngumroh ke uang itu. Tapi dia duit tak bentuk duit. Dia cuma menunjuk berpikiran macam itu baik. Duit itulah, ya, hitungannya panjang dia. Kalau kita nak beli apa? Mikrofon, mic sama apa? Toa. Kalau pacak cari yang sepaket, yang cari yang murah dikit. Ya, suruhnya kita beli yang murah. Usah seminggu. Pokoknya pelit. Ada hitungan enggak lah. Maksud kita jangan minta minjem beri sago, apalagi nak menunjuk. Wal hiris, yang membuat orang itu pelit, bakhil karena dia menjaga dunia. Wa khaufun nagas, takut habis harta, takut miskin. Kadang-kadang kita ni wong kanan kiri kita. Ustaz, kalau Ustaz menunjuk terus habis lagi duit Ustaz. Ustaz kena bangun pesantren. Kapan nak tertegak pesantren kalau menunjuk uang terus? Nasihat Masya Allah, nasihat yang bagus, tapi membunuh. Kita sedekah dilarangnya. Nasihat dia benar inti ngenjuk uang. Anak bini inti tu masih butuh duit. Coba inti tabung, kakek masa depan anak inti butuh duit. Suruhnya mikirkan anak kita ke depan. Kaget dulu sedekah kita ni besar ke budak-budak. Rumah inti masih ngontrak, apa tak terfikir nak beli rumah. Kau sedekah terus. Fikir ke kalau nak punya rumah kakek budak lah besar ke nak kahwin ke. Oh panjang nasihatnya. Ya. Nasihat ini seakan-akan baik tapi meracuni. La ilaha illallah. Wa khaufun nagas, takut kehilangan atau berkurang hartanya. Padahal Rasulullah sudah menjanjikan mana qasal mal bis sadaqah bal yazdad fa huwa yamnahu yatlubu an yazida ma indahu wa an tattasi alaihi ni'am wa la tastatiru minhu ma yarumu sitruh. Orang seperti itu
dia telah mencegah dirinya sendiri untuk mendapatkan tambahan rezeki dan mencegah rezekinya menjadi luas, dan dia tidak mampu menutup dirinya, melindungi dirinya dari keburukan. Karena Rasulullah menyatakan as-sadaqah tadfa'ul bala, dawu mardakum bis sadaqah, hasinu amalakum bis sadaqah. Dengan sedekah itu macam-macam fadail yang kita dapatkan di dunia, belum di alam barzakh, belum di yaumil qiyamah. La ilaha illallah. Ada orang di antara kita yang setiap hari sedekah, pokoknya nak sekecil pun sedekah. Nah, kebanyakan kita ini seminggu sekali biasanya, Jumat sekali. Itu juga paling 5.000, kadang 2.000, bukan tiap hari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutasaddiq mahsudun yatamanna kullu aqil ayyablugha rutbatah. Wong yang sedekah itu biasanya diiriin oleh wong. Maksud di sini dihasudnya maksudnya orang iri tapi dalam mana ghibtah. Hasud dalam makna ghibtah. Kalau hasud itu biasanya sifatnya negatif. Kalau ghibtah itu seperti hasud tapi yang positif. Woi, kalau aku tajir pecah dia, aku bangun masjid juga. Lemaknya si fulan tu duit banyak, pacak sedekah sana sedekah sini, pacak umroh ke anak buahnya, pacak umroh ke emaknya. Woi, lemaknya punya duit kalau macam itu. Aku kalau punya, wow, pengen juga aku. Nah itu ghibtah namanya. Bukan hasud. Cuma di sini dalam istilah dipakai kalimat hasud. Hati-hati ikhwan, likulli dhi ni'matin mahsud. Setiap mempunyai nikmat itu jangan kaget, jangan heran kalau ada yang hasud. Itu sudah sunnatullah. Ente punya suatu kenikmatan, ada yang hasud, ada yang tidak senang sama kita. Nah makanya jangan pula galak berambok. Punya nikmat berambok, bercerita. Oh alhamdulillah mau tua melika aku NMAX baru. No, kawan sebelah nih motor masih ngedit belum selesai, kawan cerita NMAX baru. NMAX yang lama tuh, ada ipar aku bikin yang baru. Agak kalau kami punya anak, ada ke mobil pulau ini betul aku. No, mulai kawan sebelah, takuan, NMAX. Mulai kan ada yang tak demen banyak, Pak Demiko. Pas dengar kita ngomong NMAX pertama, tombol uang lecet motor kita, senang kawan kita. Kau gasok lah, kau takut. Berambok tu jangan. Anak kami ranking, anak kami naik kelas loncat, anak kami dapat beasiswa. Jangan cerita, tak seluruh senang. Kalau mau cerita semua orang memang senang cinta sama kita. Dia bakal menasihati kita, bakal ikut bergembira atas nikmat kita. Tapi tidak semua orang. Makanya kadang-kadang kita juga bahaya kena ain, kena mata jum Palembang, galak berambok. Anak kami pacak ini, pacak itu, kami punya ini, kami punya itu. Ada orang hasud. Kadang-kadang sengaja dia tadi mengusahakan agar kita tadi binasa. Nah, kalau orang sudah hasud, dia pengen nikmat kita itu hilang. Walaupun tidak pindah ke dia, pokoknya hilang dari kita. Begitu kita tadi tu misal motor kita tadi terjual, karena kita punya utang atau ada apalah musibah buat kita, senang dia. Walaupun motor itu tidak balik ke dia. Hasud seperti itu. Naudzubillah. Nah, di sini makna bukan hasud tapi ghibtah. Al-mutasaddiq, orang yang suka sedekah itu yatamanna kullu agilin, akan berharap setiap orang berakal cerdas ayyablugha rutbatahu, agar mencapai kedudukan seperti wong yang galak sedekah itu. Wa ayyahuza darajatahu, dan mencapai kedudukan orang yang sedekah itu. Lemaknya wong sedekah itu dicintai umat, disayangi umat, belum lagi disuguh kaget, dekat sama Nabi. Pengennya anak pecah sana tu, pengennya anak, ya Allah, kalau aku punya duit pecah sebulan, aku pengen sedekah juga. Nah, yang seperti itu bukan hasud, ikhwan. Ya, tapi namanya ghibtah, pengen pecah uang tanpa mengharap uang itu nikmatnya
hilang. Tapi kalau dibarengi dengan nikmat orang itu hilang, kita pengen pecah dia, itu namanya hasud. Na'udzubillah. Wa hadza amrun mahmud li'annahu fil khair. Kalau yang seperti tadi bagus. Afwan. Wa ayyuda darajatan wa fi hadza yatanafasul mutanafisun wa yusari'ul al-mujaddun. Orang-orang yang seperti ini maka berlomba-lombalah orang-orang yang pengen dapat hal yang sama. Bersegera orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan ahli jud atau karam. Berlomba-lomba, bersegera, berebutan siapa yang duluan Ada orang yang Masya Allah ya kawan, tomak dalam kebaikan. Ada yang dengan sombongnya. Jadi kita datang ke mengaji itu, apa? Ini nak mengaji, nak ada ke maulid. Berapa kamu butuh tu? Dah ada pula besar mengaji, yang lebih 25 juta. Ya sudah aku kalau. Wah, kita panitia lemah nemu macam itu. Cuma ada yang sombong, sudah aku kalau, tak sengaja orang lain. Endek ini baca cuma 25 juta. Yang aku tadi 120. Wah. Ada yang sombong macam itu. Ada yang memang bukan sombong, tomah. Sudah, kamu dah usah kemana-mana lagi. Biar lagi kami nutupnya kan. Tak usah nyai sama sini, ya kami nutupnya kan. Memang dia pengen diraup juga itu. Tak galak bagi sama orang lain. Tapi ada yang sombong cak tadi. Ya lah aku galau itu ke. Oh ya aku galau. Sombong. Ya. Kalau macam itu boleh kita tetap dikit, jangan mengaji. Kesian yang lain nak melok juga. Mengaji yang besar-besar aqua macam apa dia lagi, biarlah kami ni kami nak dapat juga mengaji ya, jangan mengaji ngembek juga kalau kadang kejiwaan kalau aku tak galau tak jadi ada maksud apa ini ada yang macam itu kawan, tipe manusia macam-macam. Ada yang sedekah tu hobi, bukan ibadah buat dia, hobi. Ada yang suatu yang sifatnya suatu kebanggaan, mafakhir, bangga dia tengok orang. Itu na'udzubillah, itu penyimpangan kalau duit hilang, akhirat tak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dan maulid ni caknya masa kampanye ni. Ya. Sama lagi duit. Proposal tak perlu ngalih, datang dewek. Hati. Jangan kamu besar, bapak pulang menyumbang 100 dus aqua. Wow, 100. Berapa Iwan? 100 sampai 3 juta. 3 juta paling. Oh, begitu. Wow, salam 100 dus, 100 dus. Kalau 100 karung beras, iyalah. Bolehlah nak sebut 100 dus aku. Tak sebab. Oh, duit diumum ke sumbangan, terima kasih kepada bapak fulan yang telah memberikan sumbangan 25 dus aqua, 25 dus. Wah, apa cuma duitnya? Oh, ilaha illallah, duduk depan ceramah dulu. La ilaha illallah, hati Tuhan. Wa mutasaddiq, dalam hadis Rasul mengatakan wa hadza amrul mahmud, ini perkara yang terpuji. Qala la hasada illa fisnatain. Tidaklah boleh kita hasud dalam arti kata iri yang positif kecuali kepada dua kelompok orang. Hadis ini banyak macamnya ya. Dalam hadis yang tertuang di kitab ini yang pertama disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Maliki, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala ma halakatihi fil haq. Orang yang diberikan Allah harta dan dihabisnya di jalan yang baik. Kita demen punya kami, kalau aku bangsa aku punya duit juga pecah sebulan itu. Tak panjang kita buntu-buntu ni kebagi kalau kontrakan yang belum bayar aku selesai ke kalau bayaran sekolah belum selesai aku selesai kalau itu ikhwan dicatat Allah pahala itu. Niat soleh seperti itu dicatat Allah. Niat soleh pengen nolong orang, pengen kata orang. Rajulun atahullah, seorang yang boleh kita hasuti kalau kita lihat ada orang yang diberikan Allah harta yang berlimpah dan digunakannya untuk beramal soleh. Kalau kamu ni ada orang kaya, ngambur-ngambur ke duit, macam yang ada sekarang banyak ni, dah usah dihasuti. Dikesiani lagi ada. Yang kemarin tu yang tak menang itu, yang tak jadi tu, berapa ratus juta, berapa M sedekah tuntutan di akhirat. Dan ada kata bahkan apa lagi yang modal nyiram itu, no? Tambah lagi panjang cerita.
Bangsa duit itu sekepek untal kenyang ke laut, dituntut di akhirat. Ngapa dibuang mubazir? Nah ini duit sekepek bagikannya untuk nyiram. Yang nyiram, yang disiram. Ada yang kena percikan. Kena kalau itu. Tak jadi pula orang cik itu. Tuntutan sekian ratus juta. Cobalah disedekahkannya. Allah pasti. Disedekahkannya pasti. Apalagi yang sifatnya jariah. Apalagi dengan keikhlasan. Aman dia. Warajulun atahullah hikmah, dan seorang laki-laki di sini contohkan laki-laki, masuk dalamnya perempuan juga. Yang diberikan Allah hikmah, mana hikmah? Ilmu. Hikmah di sini maksudnya ilmu. Fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Wong macam itu kita boleh hasuti. Dalam hati kata, oh cobalah aku. Oh kalau aku punya anak Cak Habib itu, Cak Ustaz lemaknya, pintar, cerdas, alim, dakwah ni kemana-mana, Masya Allah, siang, pagi, malam. Oh pengennya anak aku Cak Habib itu. Tapi tak pandai duduk di majlis. Jangankan nak masuk pondok, duduk di majlis pun ni idah. Kau kata duduk, ngudut. Orang majlis masuk, dia duduk di jabuk misalnya. Itu cuma berhayal namanya. Ya, tengok ulama, tengok orang-orang soleh. Oh ya Allah, lemak ni kalau aku jadi kiai, ilmu banyak, amal soleh, ajar masuk Islam, oh besar pahala sungguh, baca, oh lemaknya jadi kiai. Pengen dia. La ilaha illallah. Wa ma'nahu yang bagi an la yughbata ahadun illa ala ihdahatain. Artinya janganlah kita ghibta, artinya punya keinginan seperti hasud tadi, kecuali kepada dua kelompok tadi. Makna qaulu sallallahu ala halakati ay ala infaqihi. Wa fi riwayat la hasada illa fi ithnatain. Wa fi riwayat an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala rajulun atahullahu Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dalam riwayat lain disebutkan bukan ilmu tapi Al-Qur'an. Seorang yang diberikan Allah Al-Qur'an, entah itu dia hafid Qur'an atau dia mampu membaca dengan keindahan. Lalu digunakannya setiap siang, sore, malam dibaca Qur'an terus, entah solat, entah lagi duduk dia baca Qur'an terus. Dibacanya terus. Nah, orang seperti itu boleh kita hasud, oh lemak ni jadi sebulan tu hafid Qur'an. Ku jingok semayang maki Quran sedapnya. Pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Nah, kita kepengen. Atau bukan dia anak si fulan, lemak anak tegiko hafid Quran kalau, Masya Allah. Lagi kalau meninggal, adem di kuburan. Apa begele we anak tegiko tu ngaji kebak. Aku ni dah mana anakku, ya Allah, pengennya anakku. Seperti itu boleh, wah. Wa rajulun atahullahu mal fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang yang kita boleh hasuti, orang yang diberikan Allah harta dan dia berinfak siang malam, sedekah. Pagi sore siang malam sedekah terus infak. Wa fi riwayat la hasada illa fi sunatain rajulun 'allamahu Allah al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa an-nahar fasami'ahu jarun. Nah, di sini ceritakan. Dalam riwayat lain disebutkan la hasada illa fisnain, kata Nabi, tidaklah boleh kita hasud kecuali pada dua kelompok manusia. Rajulun 'allamahu al-Qur'an, orang yang diberikan Allah ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu membaca Al-Qur'an, yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, setiap siang malam baca Qur'an terus terdengar oleh tetangganya. Terdengar oleh tetangganya suara lantunan Quran. Apalagi kadang-kadang kita dapatkan sekeluarga banget, kadang anaknya, kadang dia, kadang anak yang besar, anak yang kecil, baca Quran tak putus dari rumah itu. Sampai tetangganya berujal, wa rajulun atahullah 'allamahullah al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa an-nahar fasami'ahu jarun lahu. Gawe dia ni baca Quran kedengaran oleh tetangganya. Melok menikmati tetangganya sedap kan, pagi dak, siang dak, malam. Ya, kita paling kaset kita buka, jadilah. Oh ya, lemak ni aku tetangga sama si fulan ngapa pagi siang sore muka kaset Quran terus. Ada yang cak itu kan, muka kaset Quran terus. Nah, ini mak mana kalau bukan kaset, wongian baca Quran. Lalu fasami'ahu jarun lahu, mendengar tetangganya, sehingga tetangganya ngomong, ya laitani utit misla ma utiya fulan fa amiltu misla ma ya'mal.
Oh cobalah aku pacak macam si fulan, aku gawe ke juga pecak dia. Cukupan tiap hari, pagi, siang, malam, dengan suara merdu, dengan irama yang indah. Lalu yang kedua, rajulun atahu Allah malan fahuwa yuhlikuhu fil haq. Dan seorang yang berinfak, diberikan Allah harta, dia infakkan di jalan Allah. Faqala rajulun, dan orang yang melihatnya berkata sama seperti tetangga tadi, laitani utit mithla ma utiya fulan. Cobalah aku punya harta macam si fulan, akan kulakukan seperti dia juga, berinfak siang malam pagi sore berinfak. Fa in ajarha mudha'af falan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Akan kulakukan seperti apa yang dia lakukan. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Paling kita habiskan sedikit lagi. Wa min fadail sadaqah annaha idza kanat ala dzamir rahim fa inna ajraha. Dianjurkan, tadi sudah kita sampaikan, kemarin juga sudah kita sampaikan, bersedekah itu kepada siapapun boleh, tapi lebih afdal kepada keluarga yang memang membutuhkan. Ini bukan nepotisme, bukan. Kalau nepotisme itu biasanya ngambil uang, punya uang, ambilnya baginya ke keluarganya. Ini punya kita bagi ke keluarga kita yang membutuhkan. Kenapa pahalanya lebih? Sebagaimana Rasul bersabda, wa an Salman bin Amir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dzil rahim tintani sadaqatu wasilah. Sedekah kepada orang miskin, orang fakir yang bukan hubungan keluarga sama kita, pahalanya cuma sikok, pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada sanak famili kita yang miskin, maka dapat dua pahala. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim juga dapat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata 'ala dzawil gharabah yudha'afu ajruha marratain. Nabi berkata, riwayat dari Abi Umamah, bahwasanya sedekah kepada keluarga yang membutuhkan itu dapat dua ganjaran pahala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Namun minta maaf untuk malam Rabu depan mungkin majlis kita pindah ke Magom Datuk Agil karena bertepatan dengan jadwal zikir ziarah Datuk Agil insyaallah. Nah, berharap ikhwan hadir juga di sana. Yang punya kitab bawa kitab, karena kita di sana juga menyambung bacaan kitab ini. Yang di Datuk Agil itu kita menyambung bacaan di kitab. Wallahu a'lam. Bagikan tolong atas. Salawat. Puan Rahimahullah menyampaikan beberapa undangan majelis dan juga hall. Pertama, Jaturi Ikhwan Rahimahullah Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib, majelis 2 mingguan di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin Ma'alim Nang. Seperti biasa, bacaan kita maksudnya, lalu lanjut lembar Isya di MTRI tempat Seluri. Bacaan kitab Risalatul Mu'awanah juga karangan Abdullah Haddad. Lalu malam Ahad kita ada zikir ziarah Kambang Koci, badan maghrib kumpul di Musola Al-Fakhr, pas di depan lorong ini, nyebrang masuk ke dalam. Parkir motor cukup sangat luas, masuk ke dalam bisa parkir. Kalau mobil bisa, cuma mungkin agak perlu hati-hati sedikit, gangnya agak sempit. Kemudian ba'dal Isya kita ziarah ke Pakam Pengacara Ali, lanjut ke Kambang Koci. Bin Alwi Syahab, Habib Ali Jenggot Abang, Sungai Baik. Ba'dal Isya malam Rabu